Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Lili Agustia dari SMP Muhammadiyah 47 Sunggal. Saya Ramli Sembiring, SD Negeri 101740 Tanjung Selamat. Saya Sri Fitriani SPD dari SD Negeri 101740 Tanjung Selamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian Ibu. Dan saya akan melihat bagaimana proses coaching pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Begitu ya Bu ya. Selain itu, sebagai observer, saya juga akan melihat bagaimana nih kompetensi inti coaching yang Ibu miliki. Apakah Ibu sudah mendengarkan aktif, apakah Ibu sudah memberikan kehadiran penuh, dan juga apakah Ibu sudah memberikan penuh bobot pada coaching, sehingga kan coaching mudah untuk menyampaikan permasalahannya. Begitu ya Bu ya. Dan selain itu, jangan lupa ya Bu, tetap melaksanakan prinsip coaching ya Bu ya, agar coachingnya berjalan dengan baik. Selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebagai praobservasi. Boleh Ibu? Boleh. Iya. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching yaitu satu, mendengarkan secara penuh, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 berarti ya Bu Iya. ya. Lalu Bu, dari 3 kompetensi itu, mana nih yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Saya pertama-tama mendengarkan penuh, baru mempertanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot kan si coaching bisa menyelesaikan, mendapat solusi dan permasalahannya dia sendiri. Iya, itu ya Bu ya, solusi didapatkan ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pencapaian ataupun indikator keberhasilan coaching Ibu pada hari ini? Indikator keberhasilannya, saya berharap coaching dapat menyelesaikan permasalahannya dari jawaban dia sendiri yang didapatkannya. Memperoleh solusi sendiri ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sekian praobservasinya ya Bu ya. Semoga Ibu berhasil ataupun Ibu lancar dalam melaksanakan observasi. Saya tunggu ya Bu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah Ibu melaksanakan observasi. Oke, selamat Ibu melaksanakan observasi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi Pak Ramli. Pagi Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Kira-kira Pak, ada apa nih ya datang kemari memintain saya Pak? Ya Bu, jadi saya mau konsultasi dengan Ibu berkaitan dengan siswa kita yang absen. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, harapan saya dengan kita berbicara, berkomunikasi, sharing Bu, nanti permasalahan yang saya hadapi di kelas terkait dengan absen bisa mendapat solusi. Iya, sekarang ini tingkat kehadiran murid Bapak kira-kira berapa persen gitu ya Pak? Ya, jadi kalau dari saya per minggu itu kurang lebih sekitar 70% kehadirannya, 30% itu absen. Makanya ya Pak ya, cuma 70% yang hadir. Jadi harapan Bapak nih, berapa persen mau Bapak gitu kehadiran siswa untuk maksimalnya gitu? Harapan saya baik setiap harinya ada per minggu itu 100% yang bisa hadir, sehingga pembelajaran itu tidak terganggu dan bisa terlaksana dengan baik untuk seluruh siswa. Apa yang menyebabkan mereka banyak absen gitu Pak? Setelah saya analisis dan kemudian atau juga bagaimana setelah saya lihat, yang pertama mungkin berkaitan dengan ini kan kita ada transisi dari COVID ke kehadiran di sekolah. Jadi dulu sebelum COVID kehadiran itu 90% 100%. Setelah COVID itu kita ada daring, dulu kurang lebih 1 tahun
jadi dari daring ke luring balik, jadinya siswa ini nggak aktif lagi ya kan Pak, jadi malas gitu menurut Bapak gitu ya. Ya. Jadi selanjutnya nanti itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ini kan di daerah ini banyak yang membantu orang tua mencari nafkah. Jadi ada anak-anak kita yang mengeluarkan sekolah untuk membantu orang tua, bahkan ada yang untuk bisa membuat sendiri. Jadi dari permasalahan mereka nih Pak, apa yang ingin Bapak lakukan biar kehadiran mereka penuh gitu Pak? Apa ada strategi dari Bapak gitu? Ya, mungkin yang pertama dengan menerapkan yang tiga itu, harapan saya itu mendapat sebuah institusi dengan siswa ya, mungkin nanti saya bisa empat mata melihat kita bisa membuat bersama. Selain itu ada lagi kan? Ya, mungkin selanjutnya lebih nanti akan mengundang rekomendasi dengan orang tua di WA atau langsung datang ke sekolah kita surat supaya lebih ada kerjasama. Orang tua juga meminta anaknya kita lebih mengutamakan sekolah daripada untuk bekerja di luar mencari nafkah. Bagus itu Pak, perencanaan Bapak sangat bagus itu, karena memang apapun ceritanya kita memang harus mengkonsultasi ya Pak ya, memanggil orang tuanya, konsultasi ke orang tuanya dulu, kita renungkan bersama-sama penyebabnya, kayak mana solusi. Bagus sekali Pak segitiga restitusi tadi. Kira-kira dari dua yang ide Bapak ini tadi, kira-kira yang mana yang mau Bapak lakukan terlebih dahulu Pak? Yang saya lakukan itu tentang menerapkan Segitiga restitusi bagus sekali itu Pak. Kira-kira kapan itu ya Pak? ini nanti akan kita kenakan minggu. Semangat ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Jadi dari percakapan coaching kita hari ini, apakah sudah dapat solusi dari permasalahan Bapak? Dia berkat tadi berkontak dengan ibu, saya dengan ibu, saya merasa sudah ada solusi untuk membuat nanti anak-anak itu tidak senang ada 100% sekarang. Jadi udah dapat solusinya ya Pak ya. Ya, selamat menerapkan Pak. Semoga tercapai apa keinginan kita untuk anak absennya bisa di ini ya Pak, ini mungkin ya Pak ya, kehadirannya bisa penuh. Oke, sampai sini dulu pembicaraan kita hari ini ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Lili. Wah, gimana nih proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya, alhamdulillah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coachingnya Bu? Saya sudah melakukan alur tinta Bu. Saya sudah memberikan kehadiran penuh. Oke. Saya sudah mendengarkan secara aktif kepada coach. Saya sudah memberikan pertanyaannya sehingga coach dapat menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang nih saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Ibu? Boleh Bu. Ya, sependapat juga dengan Ibu ya. Saya melihat juga kompetensi Ibu sudah baik. Ibu melaksanakan proses coaching juga dengan baik ya, tanpa mengabaikan satupun prinsipnya. Saya suka sekali pada prinsip kemitraan. Ibu membuat coach dan coach itu seperti teman saja, tidak ada lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah juga ya. Kemudian saya juga melihat Ibu begitu fokusnya melihat coach Ibu dalam menyampaikan masalahnya. Tadi coach Ibu mempunyai masalah tentang kehadiran di sekolahnya ya. Nah, dan pada akhirnya setelah pertanyaan berbobot Ibu sampaikan, coach Ibu sendiri tadi saya mendengar beliau mengatakan bahwasannya ingin menyelesaikan dengan segitiga restitusi ya. Sangat bagus itu ya Bu ya, mengundang orang tua juga tadi saya dengar ya. Oke, itu semua berarti berkat kelihayan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ya, sehingga coachnya sudah bisa menemukan solusi sendiri Bu gitu. Berarti sudah bagus. Saya senang sekali melihat proses coaching Ibu lakukan ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, setelah sepanjang kerja sudah Ibu lakukan, untuk kedepannya dan terus dilakukan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi untuk lebih mendengarkan aktifnya, mungkin lebih mengasih pertanyaan yang lebih signifikan,
berbobot sehingga coaching itu lebih enak, lebih leluasa menyampaikan masalahnya Bu. Oke, tidak ada jarak jadinya ya Bu Iya. ya, meluangkan segalanya. Oke, terima kasih Ibu. Sekali lagi saya bangga, saya senang sekali dengan pos coaching Ibu ya. Lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu, saling sharing begitu ya. Pastinya kan untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Terima kasih Ibu. Sama Ibu. Saya sudah Ibu ya. Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Pak Ramli. Selamat pagi Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat. Sehat. Dengar-dengar Bapak akan melakukan coaching ya pada hari ini ya Pak ya? Benar. Iya. Perkenalkan saya akan observer Bapak terlebih dahulu sebelum melakukan coaching. Yang mana di sini saya akan memberi rubrik penilaian ya Pak ya. Apakah rubrik penilaian Bapak nanti sudah sesuai dengan alur kita? Apakah coach bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan gimana coach bisa merespon kepada coach gitu ya Pak ya? Iya. Dan jangan lupa Pak harus menggunakan prinsip coaching ya Pak ya. Jadi kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dari coaching nanti Pak? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Iya. Jadi dari 3 kompetensi ini Pak, yang mana yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ya, yang secara spesifik yang saya kembangkan yaitu di kehadiran penuh. Indikator ketercapaian dari coaching hari ini apa ya Pak ya? Yaitu coach menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Coaching menemukan masalah dari coaching sendiri. Oke, selama coaching ya Pak ya, nanti setelah coaching kita akan bertemu kembali, kita akan berbicara kembali tentang penyelesaian masalah coachingnya Pak ya. Iya. Selamat coaching, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Pak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Ibu datang ke sini pada siang hari ini. Kira-kira ada perlu apa ya? Saya ingin diskusikan permasalahan saya ya Pak, khususnya di kelas bahasa Inggris. Banyak siswa saya itu Pak sulit menghafalkan kosakata bahasa Inggris. Jadi mereka itu kalau mengucapkan berdasarkan ejaan bahasa Indonesia saja. Padahal kan beda ya kalau dengan bahasa Inggris Pak. Contohnya saja kalau kosakata satu yang bacanya one, mereka bacanya unit, sesuai dengan ejaan Indonesia. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Tentunya saya berharap murid saya lancar ya Pak dalam kemampuan membacanya, tidak sesuai dengan ejaan Indonesia lagi, tapi yang benar-benar sesuai kaidah bahasa Inggris. Oh begitu. Kira-kira menurut sepengetahuan Ibu, kemampuan murid Ibu itu di level berapa sekarang? Sepertinya memang beragam ya Pak ya, tapi kebanyakan sepertinya di level 5 Pak. Itu tadi contohnya Pak, yang mudah saja seperti one itu masih dibaca unit, jadi masih level 5 sih Pak. Masih di level 5 ya. Jadi Ibu ingin muridnya di level berapa nih? Saya berharapnya sih Pak, kalau 10 terlalu sulit ya, sepertinya saya masih mau di level 7 deh Pak sepertinya. Di level 7 ya. Oke. Untuk mencapai level tersebut apa kira-kira yang nantinya Ibu lakukan? Sebenarnya itu Pak yang masih jadi kegalauan saya ya, saya masih bingung Pak, tapi sepertinya saya akan menambah media pembelajaran saya ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan film Pak, kalau di film kan langsung ya ada cara pengucapannya. Oh, ya. Selain itu menambah tadi, ada lagi kira-kira yang Ibu akan lakukan? Saya mencari video pembelajaran juga Pak, kemudian saya mungkin lebih memperbanyak flashcard ya, kosakata bahasa Inggris seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Ya, ada video yang dilakukan. Selanjutnya yang sudah direncanakan itu kapan kira-kira bisa dilakukan dan dilaksanakan? Dalam minggu ini Pak, karena kan kalau bahasa Inggris ada 2 pertemuan ya, jadi pertemuan nanti yang kedua kalinya saya akan menggunakan film Pak. Kayaknya saya menyimpan film yang sesuai dengan materi saya Pak, teks return ya. Sepertinya film saja dulu deh Pak. Iya, bagus-bagus ya. Ya, biasanya itu anak-anak itu
tetap semangat sebagai Iya, Pak. guru, tetap jaga kesehatan. Semangat Bu ya. Iya, saya terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah bantu saya juga menemukan solusi ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama, Nanti Pak. setelah dilaksanakan minggu ini kita akan berbincang kembali. Oke, terima kasih Pak, saya izin ya Pak ya. Iya Bu. Oke, selamat siang Pak. Siang Bu. Selamat siang Pak Ramli. Siang Bu. Iya, tadi udah melaksanakan coaching ya Pak. Iya, bersama coach ya Pak ya. Udah Bu. Iya. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Tadi lancar Bu. Iya, lancar, saya lihat pun lancar ya Pak ya. Jadi apa aja yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi Pak? Jadi saat coaching tadi saya sudah melakukan alur cerita dengan semestinya. Selanjutnya saya sudah memberikan kehadiran penuh. Saya juga sudah mendengarkan aktif pada coaching. Saya sudah memberikan pertanyaan pada coach sehingga coach dapat mendapat solusi dari permasalahannya Bu. Iya benar. Tadi sudah saya lihat. Saya sebagai observer sudah melihat proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik Pak. Di situ memang benar Bapak sudah melakukan alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirta ya gitu ya Pak ya. Iya. Terus tuh sudah membuat kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberi pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Jadi Pak, untuk kedepannya nih, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi terserah Bu, yang mau saya kembangkan ke depannya itu pertanyaan yang berbobot. Oh, sangat baik itu Pak. Pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Ya, Ya, semoga di coaching kedepannya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak lebih berbobot lagi gitu ya Pak ya. iya ya. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik. Begitu ya Pak ya. Iya ya. Nah ya, cukup sekian ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa berbincang kembali ya Pak ya. Oke. Nah, di pengalaman yang berbeda begitu ya Pak ya. Oke, selamat sore Pak. Sorry Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih Bu. Apakah benar hari ini Ibu akan melakukan coaching? Iya Pak, benar sekali. Iya, saya sebagai observer akan melihat rubrik penilaian yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah pun bisa mengajukan pertanyaan dengan baik dan berbobot dan mana pun bisa merespon, dan jangan lupa nantinya harus menggunakan prinsip coaching ya. Selanjutnya kompetisi apa nanti yang Ibu akan lakukan? Pada coaching kali ini Pak, saya akan melaksanakan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Terima kasih. Jadi yang ketiga itu kompetensi kita spesifik yang mana yang dapat dikembangkan? Sepertinya saya masih paling sulit itu melaksanakan pemberian pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi saya rasa itu yang ingin sekali saya kembangkan pada coaching ini. Oke. Nah, jadi selanjutnya indikator ketercapaian dari coaching untuk hari ini. Kalau ketercapaian yang ingin saya capai sepertinya di mana coach saya nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya sebagai coach hanya membimbingnya saja. Oh gitu. Oke, terima kasih Bu. Nanti setelah nanti akan melakukan diskusi, nanti kita akan berjumpa kembali. Iya Pak. Jadi setelah kita ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sama-sama Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apakah Ibu lagi sibuk nih hari Bu? Tidak Ibu, ada apa ya Bu ya? Bu, saya ingin mendiskusikan masalah di kelas saya itu. Masih banyak dari siswa saya itu belajar Bu. Padahal sudah kelas 2
kesalahan itu satu kata saja masih ada yang mengeja gitu. Berarti murid ibu belum bisa membaca kalimat secara utuh begitu ya Bu ya. Lalu apa yang ingin ibu capai pada percakapan kita hari ini? Saya menginginkan murid saya baik dalam kemampuan membaca maupun Baik dalam kemampuan membaca ya. Kalau menurut ibu sendiri nih, baik dalam membaca itu yang seperti apa ya Bu ya? murid yang bisa membaca kalimat secara utuh, yang panjang, jelas, tidak mengeja. Tidak mengeja. Oke, kalau tentang 1 sampai 10 nih, kira-kira kondisi atau kemampuan murid ibu itu dalam kemampuan membacanya berada pada level berapa? Kalau sampai 10 masa pakai ekstra betul ya Bu Oke, ya. iya. Saya menginginkan minimal 7 gitu Bu. 7 ya. Ibu ingin ke level 7. Kalau sekarang ibu sedang di level berapa? Sekarang ada yang level 4, ada yang 5, ada yang 7. Oke, beragam ya Bu ya. Oke, kalau ibu menginginkan ke level 7, kira-kira apa nih yang akan ibu lakukan? Saya merencanakan membuat buku baca gitu Bu, terus membuat label-label bacaan di kelas biar siswa bisa membaca, biar lebih sering-sering membaca gitu. Bagus sekali itu Bu, pojok baca ya Bu ya, mengaktifkan kembali pojok baca. Selain pojok baca Bu, mungkin ada lagi? Label-label bacaan gitu di dinding-dinding gitu ya kan pakai karton Iya, biar benar. mereka sering membaca gitu ya. Bagus sekali Bu. Kira-kira nih, yang mana yang akan ibu lakukan Bu? Mengaktifkan pojok baca atau buat label terhadap barang-barang itu? Kalau membuat pojok baca itu mungkin butuh waktu ya Bu, Waktu ya. karena kan harus mempersiapkan Iya, lagi. benar sekali. Tapi kalau saya rencananya waktu dekat ini sepertinya buat label bacaan gitu di dinding-dinding jadi mereka lebih sering membaca gitu ya Bu. Oke, label bacaan terlebih dahulu ya Bu ya. Apa nih kira-kira Bu? Besok. Semangat Bu, pasti bisa ya. Oke, jadi apa nih yang sudah ibu dapatkan pada percakapan kita siang ini? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang kurang memahami baca, maka saya akan menerapkan suatu metode yang seperti tadi ya Bu ya, mana yang membuat bacaan-bacaan gitu ya. Ini semua berkat Bu Lili loh. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa membantu Ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah Sama-sama, membantu Bu. saya untuk bisa berpikir seperti ini. Nanti saya tunggu ya cerita Ibu selanjutnya ya, bagaimana nih setelah mengaktifkan pojok baca. Oke, selamat ya Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Iya sudah Pak. Jadi saya sebagai observer tadi melihat bagaimana proses coachingnya yang dilakukan tadi. Alhamdulillah lancar Pak tadi prosesnya. Ya lancar ya. Saya pun tadi lancar. Ya. Selanjutnya apa aja yang sudah Ibu lakukan saat coaching? Saat coaching tadi Pak, saya sudah melaksanakan alur ya. Saya sudah memulai dengan menanyakan tujuan kepada coaching. Terus saya juga sudah berusaha melakukan identifikasi masalahnya. Saya juga sudah mulai membimbing dia membuat rencana aksi, dan terakhir saya sudah menanyakan tanggung jawab kapan pelaksanaannya. Sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Selanjutnya saya sebagai observer ini melihat proses coaching Ibu yang lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Terutama Ibu sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya, dan seperti inti dalam coaching. Untuk kedepannya kondisi apa nanti yang Ibu akan kembangkan yang dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan Pak, saya ingin terus belajar ya, terus berlatih, terus belajar banyak atau membaca buku tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena itu kan kalau kita salah-salah mengajukan bisa membingungkan coach ya Pak ya. Iya. Itu apa sih itu kalau itu mau dikembangkan pada berbobot, mungkin dari referensi atau Iya. dari mana-mana yang Ibu pelajari ya. Saya rasa demikian Bu. Jadi sampai jumpa nanti untuk kedepannya ya, untuk
kegiatan yang berkaitan dengan klinik. Jadi sukses selalu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Jadi sehat selalu, sukses. Selamat sore. Selamat sore Pak. Makasih Bu. Sama-sama.